Serangan udara mendadak yang diluncurkan Iran pada hari Minggu dini mengguncang struktur pertahanan intelijen Israel setelah dikonfirmasi bahwa 10 perwira tinggi Mossad tewas di lokasi. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pernyataan resmi dari Teheran yang menolak ajakan gencatan senjata, menegaskan bahwa tidak akan ada gencatan sampai penjajahan atas Palestina diakhiri sepenuhnya. Ledakan besar menggema di distrik militer barat Tel Aviv, tepat di kawasan yang dikenal sebagai pusat operasional Mossad. Iran meluncurkan rudal-rudal presisi tinggi dalam jumlah terbatas namun terkoordinasi rapi. Meskipun hanya beberapa rudal, kehancuran yang ditimbulkan menunjukkan tingkat perencanaan dan intelijen yang memalukan bagi pihak Israel. Dugaan awal menyebutkan bahwa sistem pertahanan Iron Dome tidak aktif atau berhasil dijinakkan melalui sabotase digital sesaat sebelum serangan. Ke-10 perwira tinggi Mossad itu sedang mengadakan rapat internal tertutup. Sebuah pertemuan yang tidak terdeteksi oleh satupun pihak asing, kecuali rupanya oleh Iran. Nama-nama mereka masih dirahasiakan publik, namun sumber dalam menyebutkan bahwa beberapa dari mereka adalah arsitek operasi rahasia paling kontroversial di Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. Kematian massal ini langsung menempatkan Mossad dalam kondisi lumpuh secara strategis, setidaknya untuk beberapa pekan ke depan. Tak hanya kehilangan sumber daya manusia elit, Israel juga kehilangan saluran koordinasi yang sangat sensitif dengan sejumlah negara mitra. Rapat darurat Kabinet Keamanan langsung digelar hanya 2 jam setelah kejadian. Namun belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan. Perdana Menteri hanya mengeluarkan komentar singkat. Kami akan membalas dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun kalimat ini terdengar persis seperti pengumuman minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi. Di sisi lain, Iran mengumumkan secara terbuka bahwa serangan ini bukan merupakan pembalasan, melainkan pesan pembuka. Juru bicara militer Iran menyebut, ini adalah peringatan awal. Jika penjajahan tidak dihentikan, maka gelombang berikutnya akan lebih luas dan lebih dalam. Para analis pertahanan regional menyebut ini sebagai titik balik. Bukan hanya karena skala serangan, tapi karena keberanian Iran menargetkan pusat kendali Mossad langsung di jantung Israel. Bagi banyak pengamat, ini bukan lagi Iran yang bermain defensif, tapi Iran yang sedang menentukan tempo permainan. Serangan Iran ke markas Mossad pada Minggu dini hari bukan hanya mengungkap kelemahan intelijen Israel, tapi juga mempermalukan sistem pertahanan yang selama ini disebut sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Iron Dome, David's Sling, hingga radar peringatan dini yang dipromosikan sebagai tak terkalahkan. Semuanya gagal bicara. Menurut laporan internal yang bocor ke beberapa media asing, tidak ada satupun rudal Iran yang terdeteksi sebagai ancaman sebelum ledakan terjadi. Hal ini memicu spekulasi bahwa Iran tidak hanya menyerang secara fisik, tapi terlebih dahulu melumpuhkan sistem komunikasi dan kendali Israel lewat serangan elektronik tersembunyi. Lebih mengejutkan lagi, dalam rekaman CCTV yang tersebar di dunia maya, terlihat langit Tel Aviv yang gelap gulita sesaat sebelum ledakan. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan, dan tidak ada tembakan pencegahan. Bagi rakyat sipil, malam itu seperti malam biasa, sampai langit mendadak memerah. Para jenderal Israel terpaksa menjawab pertanyaan yang biasanya mereka lempar ke juru bicara. Di mana pertahanan kita? Jawabannya tampak gamang. Menteri Pertahanan hanya menyebut ada indikasi gangguan sistem yang sedang diselidiki, tanpa menyebut kata peretasan atau kebobolan. Sementara itu, analis luar negeri mulai membandingkan insiden ini dengan kejutan militer besar di masa lalu. Beberapa menyebutnya sebagai Yom Kippur versi siber, di mana serangan datang saat para petinggi terlalu percaya diri dengan kecanggihan yang mereka bangun sendiri. Lebih pahitnya lagi, ini terjadi saat opini publik internasional terhadap Israel berada di titik terendah, menyusul laporan kejahatan perang dan blokade berkepanjangan terhadap wilayah Palestina.
Dukungan internasional yang dulu datang secara otomatis, kini berubah menjadi keheningan. Tak ada hashtag dukungan, tak ada protes terhadap Iran. Dunia hanya menonton. Iran sendiri belum mengonfirmasi metode serangan mereka secara teknis, namun dalam pernyataan terbaru, mereka menyebut bahwa sistem yang dibangun dari kebohongan tidak butuh peluru untuk dihancurkan. Di media sosial Israel sendiri, tagar "Where is the Dome" mulai viral, menandakan hilangnya kepercayaan terhadap militer yang selama ini dianggap dewa pelindung. Dalam waktu satu malam, rasa aman, rakyat berubah menjadi kebingungan dan kemarahan. Kabar tewasnya 10 perwira tinggi Mossad dalam serangan Iran disambut dengan sorakan di beberapa wilayah Palestina. Di jalur Gaza dan tepi barat, langit malam justru dihiasi kembang api buatan rakyat, bukan rudal. Bagi sebagian warga yang hidup di bawah blokade dan pengawasan ketat Mossad selama bertahun-tahun, ini adalah malam kemenangan tanpa perlu mengangkat senjata. Ini bukan soal dukung Iran atau tidak, ujar seorang pemuda di Nablus. Ini tentang bagaimana dunia akhirnya melihat bahwa mereka, Israel, juga bisa takut, bisa kalah, dan bisa kehabisan jawaban. Di berbagai masjid di Hebron, doa-doa syukur berkumandang dalam khotbah subuh. Bukan karena kebencian, tapi karena musuh yang tampak tak terkalahkan akhirnya jatuh. Bukan oleh rakyat kecil Palestina, tapi oleh negara besar yang sudah lama bungkam. Iran memang tidak menyebut Palestina secara eksplisit dalam pernyataan militernya. Namun semua tahu, alasan penolakan gencatan senjata oleh Teheran adalah satu: tak ada gencatan sampai Palestina merdeka. Dan dari sinilah dunia Arab mulai menunjukkan tanda-tanda gerak yang lama hilang. Beberapa jam setelah serangan Iran, media pemerintah Suriah dan Irak menyiarkan pujian terbuka. Bahkan Yaman, yang selama ini disibukkan oleh perang internal, mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap langkah strategis Iran dalam melindungi martabat kawasan. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi tidak memberikan komentar langsung. Namun diamnya mereka jauh lebih keras dibanding 1000 kecaman. Negara-negara Teluk yang biasanya berebut menjadi penengah konflik, kini hanya mengirim sinyal kabur bahwa stabilitas kawasan bergantung pada keadilan, bukan kekuatan sepihak. Di Lebanon, bendera Hizbullah dan Palestina dikibarkan berdampingan. Sementara itu, pemimpin Hamas memuji serangan tersebut sebagai tamparan untuk seluruh jaringan penjajahan dan pengkhianatan di Timur Tengah. Serangan Iran ini tidak hanya menghancurkan satu markas Mossad, ia mengguncang fondasi kekuasaan Israel di wilayah yang selama ini terlalu patuh, terlalu takut, atau terlalu diam. Bagi sebagian rakyat Arab, ini bukan perang baru. Ini adalah babak lanjutan dari perjuangan lama yang selama ini dikubur di bawah konferensi, embargo, dan kompromi. Dan dalam itu banyak layar televisi dunia Arab, untuk pertama kalinya sejak lama, mereka melihat Israel tidak menyerang, tapi diserang. Setelah serangan Iran pada hari Minggu, yang menewaskan 10 perwira tinggi Mossad, situasi politik di Israel langsung berubah menjadi ladang bara. Kabinet perang yang digadang-gadang solid sejak awal agresi ke Gaza kini terlihat saling tuding dan pecah arah. Para menteri berbicara seperti tidak sedang duduk di ruangan yang sama. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 3 menteri kanan dari partai koalisi mulai menyuarakan desakan untuk evaluasi total terhadap struktur pertahanan dan jaringan intelijen. Salah satu di antaranya bahkan menyebut insiden ini sebagai penghinaan nasional yang lebih parah dari Perang 6 Hari. Namun pihak Perdana Menteri bersikeras bahwa serangan ini tidak akan mengubah jalannya operasi besar di Gaza. Sayangnya, pernyataan itu justru menyulut protes. Di Tel Aviv, ribuan warga turun ke jalan malam itu juga, membentangkan spanduk yang menyalahkan pemimpin mereka atas pengabaian total terhadap ancaman nyata. Slogan yang dulu ditujukan untuk mendukung militer kini berubah jadi pertanyaan. Siapa yang benar-benar melindungi kami? Sistem kepercayaan mulai runtuh. Publik mempertanyakan bagaimana serangan semacam itu bisa luput dari pengawasan. Mossad yang selama ini dijual sebagai mata dan telinga Israel di seluruh dunia, kini dianggap buta dan tuli di tanahnya sendiri.
Di media sosial, keretakan terlihat lebih brutal. Hashtag seperti "Ya Netanyahu out" dan "Just Failed Spy Master" menduduki puncak tren nasional. Kritik datang tak hanya dari oposisi, tapi juga dari kalangan veteran militer dan mantan pejabat keamanan nasional. Mereka menyebut insiden ini sebagai hasil dari terlalu banyak propaganda, terlalu sedikit evaluasi diri. Bahkan media pro-pemerintah mulai terdengar canggung. Mereka tidak lagi bisa menutupinya dengan headline "Iran akan membayar" karena rakyat tidak lagi ingin janji pembalasan. Mereka ingin penjelasan mengapa serangan ini bisa terjadi tanpa satupun tembakan peringatan. Lebih buruk lagi, sejumlah keluarga dari anggota Mossad yang tewas mulai angkat bicara. Mereka menyebut pemerintah lambat, tertutup, dan pengecut. Salah satu keluarga menyebut, jika mereka mati demi Israel, mengapa Israel terlalu takut menyebut nama mereka? Krisis kepercayaan kini bergerak lebih cepat daripada rudal yang menghantam markas Mossad. Dari ruang kabinet hingga lorong rumah warga, satu pertanyaan terus mengalir. Siapa yang akan menjaga Israel jika para penjaganya sudah mati dalam diam? Serangan Iran yang menewaskan 10 perwira tinggi Mossad pada Minggu dini hari kini dipandang sebagai peristiwa pengubah arah, bukan hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh arsitektur keamanan regional yang selama ini dikendalikan secara diam-diam oleh kekuatan telik sandi. Kini, tabir itu sobek. Dunia melihat bahwa bahkan sang penjaga bayangan bisa disergap dan dihancurkan hanya dalam satu malam. Tak lama setelah ledakan, sejumlah negara yang selama ini berada dalam orbit pengaruh Israel mulai menimbang ulang posisi mereka. Mesir yang biasanya bersikap moderat untuk pertama kalinya tidak mengutuk Iran. Turki yang kerap memainkan dua kaki kini lebih vokal dalam menuntut keadilan bagi Palestina. Bahkan Yordania yang selama ini menjadi penyangga stabilitas diam-diam memanggil duta besarnya dari Tel Aviv. Di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, desakan agar Dewan Keamanan mengadakan sidang luar biasa datang bukan untuk mengutuk Iran, tetapi untuk menekan Israel agar menghentikan pendudukan dan pengepungan. Tak ada resolusi yang keluar, tapi diamnya negara-negara besar terasa jauh lebih bising daripada rentetan rudal. Amerika Serikat sendiri terlihat canggung. Mereka mengutuk serangan Iran secara formal, namun di saat yang sama tidak mengirim satupun kapal perang tambahan ke wilayah Timur Tengah. Kami sedang meninjau ulang stabilitas kawasan, kata seorang pejabat pertahanan AWSL. Terjemahannya sederhana. Bahkan sekutu paling setia pun sedang berpikir dua kali. Sementara itu, Iran makin percaya diri. Dalam pidato yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi mereka, disebutkan bahwa tindakan hari ini adalah pengingat bahwa tanah yang dirampas dengan kekerasan tidak akan tenang selamanya. Retorika itu mungkin terdengar familiar, tetapi kali ini dunia memperhatikannya dengan cara berbeda. Di dalam Israel sendiri, kekacauan merambat hingga akar birokrasi. Banyak pejabat pertahanan dilaporkan mengundurkan diri secara diam-diam. Perebutan posisi dalam struktur intelijen menciptakan lubang-lubang baru yang rawan disusupi. Kepercayaan terhadap elit militer ambruk. Mossad tidak hanya kehilangan orang-orang terbaiknya, mereka kehilangan mitos. Kini, para jurnalis, pengamat, dan diplomat mulai memakai istilah baru, post-Mossad era. Sebuah masa ketika Israel harus menjalani hari-hari tanpa pengaruh intelijen yang selama ini menjadi tangan panjang negaranya. Sementara itu, di Palestina, di seluruh Timur Tengah, dan bahkan di tengah rakyat biasa dunia Islam, satu narasi semakin menguat, bahwa pertahanan bisa diruntuhkan, bahwa dominasi bisa ditantang, dan bahwa harga dari ketidakadilan kadang dibayar dalam bentuk keheningan, hingga sebuah rudal menjatuhkan meja para perencana. Dan di langit yang pernah dipenuhi keyakinan bahwa teknologi akan menyelamatkan segalanya, kini hanya tinggal bayangan asap. Karena sebagaimana terbukti dalam satu malam, bahkan benteng bisu pun bisa runtuh. Bila dipukul pada titik yang tak terduga,